Selamat sore Profesor, selamat sore teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Matila Servidesta dan rekan saya Rahmat Samirono. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang diterbitkan oleh satu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi sekolah ini tentunya mempunyai manfaat. Yang pertama adalah acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi misi, sasaran strategi dan program sekolah. Yang ketiga, motivasi agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetitif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. Dan yang keempat, bahan informasi bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. Dan yang kelima adalah acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional. Tujuan dari akreditasi sekolah adalah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakan berdasarkan SMP. Fungsi dari akreditasi sekolah yang pertama adalah pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah, dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya. Dan yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik apakah layanan yang dilakukan atau yang diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi sekolah atau pemerintah serta masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah. Yang berikutnya adalah lingkup akreditasi sekolah. Berdasarkan aturan Permendikbud nomor 59 tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Sekolah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 6 bahwa sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Yang keempat, madrasah tasnawiyah atau disingkat dengan MTS. Dan yang kelima adalah sekolah menengah atas. Dan yang keenam, madrasah aliyah. Yang ketujuh, sekolah menengah kejuruan. Dan yang kedelapan adalah madrasah aliyah kejuruan atau disingkat dengan MAK. Dan yang terakhir adalah sekolah luar biasa. Rekan saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan khusus akreditasi sekolah luar biasa. Persyaratan khusus untuk sekolah luar biasa yang akan diakreditasi adalah yang pertama, sekolah tersebut harus memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik di sini adalah sebagai guru dan tenaga kependidikan adalah tenaga yang membantu untuk pelaksanaan berjalannya proses belajar mengajar. Berikutnya, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Dan yang kelima, telah melaksanakan pendidikan
dalam 3 tahun berturut-turut untuk SMPLB. Dan kali ini kami ingin menjelaskan tentang kebijakan khusus akreditasi satuan pendidikan 1 atap. Satuan pendidikan sekolah atau madrasah 1 atap jumlahnya cukup besar dan tersebar hampir di seluruh Indonesia, yaitu misalnya TK SD 1 atap, RA MI 1 atap, SD SMP 1 atap, dan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah 1 atap. Kebijakan akreditasi sekolah atau madrasah 1 atap diatur sebagai berikut. Yang pertama, penentuan satuan pendidikan 1 atap ditentukan berdasarkan realitas di lapangan yang dilengkapi dengan surat keterangan atau bukti tertulis dari pihak berwenang. Yang kedua, sekolah 1 atap ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan madrasah 1 atap ditentukan oleh Kanwil atau Kemenak Kabupaten atau Kota. Yang keempat, persyaratan akreditasi sekolah madrasah 1 atap adalah seperti persyaratan akreditasi sekolah atau madrasah pada umumnya. Dan yang terakhir adalah mekanisme akreditasi sekolah. Yang pertama adalah sosialisasi pengisian data. Yang kedua, penetapan sasaran visitasi. Yang ketiga adalah visitasi. Dan yang keempat adalah validasi. Yang kelima, verifikasi. Yang keenam, penetapan rekomendasi. Yang ketujuh adalah pengumuman. Dan yang kedelapan adalah penerbitan sertifikat. Sekian dulu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Apabila ada pertanyaan dan masukan, kami persilahkan. Selamat sore, salam dan bahagia.